Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Putri Wahyu Aminatus Solika akan membuat video pembelajaran untuk memenuhi tugas magang satu ini. Kali ini saya akan membahas tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama kita akan membahas tentang pengertian sifat wajib mustahil dan jaiz bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, pengertian sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimaksud sifat wajib Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah sifat-sifat yang pasti dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sesuai dengan keagungannya sebagai pencipta alam seisinya. Sifat-sifat wajib dikelompokkan menjadi 4, yaitu sifat nafsiyah, sifat salbiyah, sifat ma'ani, dan sifat ma'nawiyah. Sifat nafsiyah adalah sifat untuk menegaskan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi tidak ada tanpa adanya sifat tersebut. Sifat salbiyah yaitu sifat yang digunakan untuk meniadakan sesuatu yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya sifat ma'ani, yaitu sifat yang pasti ada pada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat-sifat ma'ani ini adalah sifat-sifat yang juga dimiliki oleh makhluk. Bedanya, jika yang memiliki sifat ini Allah, maka sifat ini tidak terbatas. Sedangkan jika yang memiliki sifat ini makhluk, maka sifat ini terbatas. Contohnya, Allah maha hidup artinya selamanya dan tidak akan mati. Sedangkan makhluknya juga hidup tapi suatu saat akan mati. Selanjutnya sifat manawiyah, yaitu sifat yang selalu tetap ada pada zat Allah dan tidak mungkin pada suatu ketika Allah tidak bersifat demikian. Selanjutnya pengertian sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dimaksud sifat mustahil Allah adalah kebalikan dari sifat wajib Allah, yaitu sifat yang tidak mungkin ada dan tidak layak disandarkan pada zatnya sebagai pencipta alam semesta. Yang selanjutnya sifat jaiz bagi Allah SWT. Yang dimaksud sifat jaiz Allah SWT adalah sifat kebebasan Allah, yakni kebebasan yang dimilikinya sebagai Tuhan semesta alam. Sifat jaiz Allah SWT ialah kebebasan untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu sesuai dengan kehendaknya yang mutlak. Selanjutnya nama sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jenis sifatnya ada nafsiyah, salbiyah, ma'ani, dan ma'nawiyah. Nafsiyah, wajibnya adalah wujud, artinya ada. Mustahilnya adam dan artinya tidak ada. Selanjutnya ada salbiyah, ma'ani, dan ma'nawiyah. Bisa dibaca sendiri ya, wajibnya dan mustahilnya. Selanjutnya adalah bukti atau dalil kebenaran sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat dibuktikan dengan dua cara, yaitu dalil akli, dalil yang disandarkan akal, dan dalil nakli dibuktikan dengan dasar Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Sifat-sifat wajib dan mustahil Allah adalah sebagai berikut. Salah satunya wajib, wujud artinya ada. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang wajib kita sembah, itu pasti ada. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada tanpa ada perantara sesuatu dan tanpa ada yang mewujudkan. Mustahilnya adalah mustahil adam, artinya tidak ada. Dalil akli, adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat dibuktikan dengan adanya alam dan seisinya ini. Semua barang yang ada di lingkungan kita pasti ada yang membuat. Ada yang membuat. Adanya meja, ada yang membuat, yaitu tukang kayu. Adanya baju atau pakaian karena dibuat oleh penjahit. Alam ini pasti ada yang membuat dan tidak mungkin ada dengan sendirinya. Dalil naklinya berdasarkan firman dalam surat Ali Imran ayat 2 yang mempunyai arti Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya. Selanjutnya adalah bukti kebenaran atau dalil sifat jaiz bagi Allah. Yang pertama, kebebasan untuk mencipta atau tidak mencipta sesuatu. Makhluk tidak mempunyai wewenang untuk memilih dan tidak dapat menolak kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika Allah menghendaki laki-laki, jadilah laki-laki. Demikian pula sebaliknya. Manusia hanya diberi hak untuk memohon kepadanya. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan, jadilah apa yang dipinta manusia. Sebaliknya, jika Allah tidak menghendaki, apapun yang diinginkan manusia tidak akan terjadi. Yang kedua, ada kebebasan untuk mengatur semua makhluk sesuai yang Dia kehendaki.
Semua perjalanan hidup yang dialami manusia ada pada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Naiknya seseorang ke derajat yang tinggi atau turunnya dari derajat yang tinggi ke derajat rendah tidak terlepas dari kuasa dan kehendaknya. Manusia hendaknya menyadari sedalam-dalamnya sehingga tidak sombong saat mendapatkan atau mengalami sesuatu yang lebih daripada yang lain, seperti ilmu, kebahagiaan, harta, dan sebagainya. Sebaliknya tidak mudah mengalami tekanan batin apabila suatu saat mengalami keadaan yang kurang menyenangkan. Suka dan duka, sedih dan gembira adalah bagian dari perjuangan hidup yang harus dihadapi dengan kepasrahan jiwa dan raga kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengatur segala-galanya. Selanjutnya adalah ciri-ciri orang yang beriman terhadap sifat-sifat Allah, wajib, mustahil, dan jaiz. Yang pertama, percaya dan yakin akan adanya Allah serta menjauhkan diri dari paham-paham yang anti Tuhan atau meniadakan Tuhan. Yang kedua, mempercayai bahwa Allah Maha Pencipta alam dan segala isinya adalah Maha Azali, yaitu sudah ada sebelum adanya sesuatu selain diri Dia sendiri. Yang ketiga adalah meyakini bahwa segala sesuatu yang bernama makhluk pasti binasa, rusak, mati, dan musnah kecuali zat Allah yang kekal tidak mengalami perubahan. Yang keempat adalah percaya bahwa Allah SWT sebagai Maha Pencipta pasti berbeda dengan semua makhluknya yang diciptakannya. Yang kelima, senantiasa hidup bergantung pada kekuasaan dan kehendak Allah SWT. Dan yang keenam, tidak berbuat kemusyrikan, menyekutukan Allah dengan Tuhan yang lain. Sekian dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.